makanya dikatakan juga fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau ternyata sahabat Anda itu atau orang itu buruk, jauhi sesegera mungkin. Kalau ternyata buruk, jauhi sesegera mungkin. Fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Tapi kalau ternyata dia orang baik, tempel terus dia, bersahabat dengan dia, nanti Anda akan dapat hidayah dan Anda akan berubah. Itu kaidah para ulama. Kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab, dan kita akan tuntaskan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Ketika Nabi SAW bersabda, mathalul jalisi salih, perumpamaan teman duduk yang baik, wa jalisi su', dan teman duduk yang buruk, kama hamilal miski wa nafikhil kir, seperti penjual atau pembawa minyak wangi, kasturi, wa nafikhil kir, dan pandai besi, fahamilil misk, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Adapun penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi atau kasturi, imma an yuhdiyaka, dia akan memberi hadiah minyak wangi kepada Anda, wa imma an tabta'a min, atau dia akan, atau Anda akan membeli minyak wangi dari dia lalu Anda pakai, Anda wangi. Wa iman tajida minhu rihan thayyibah, atau nggak dikasih, nggak beli, tapi karena bergaul sama dia jadi wangi, atau kita mencium aroma wangi. Adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, dia bisa membuat bajumu terbakar atau bolong karena percikan api. Wa imma tajida minhu rihan muntina, atau paling tidak aroma apek yang akan dimiliki dirimu. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah sampaikan bahwa dampak dari lingkungan dan persahabatan itu sangat cepat dan sangat kuat. Itulah alasan mengapa Nabi SAW menggunakan perumpamaan aroma atau wangi. Aroma itu cepat dan kita nggak bisa tolak. Kalau ruangan itu atau apabila kayu gaharu dibakar di sebuah ruangan, sekaya apapun kita nggak bisa rubah menjadi bau mawar. Ruangan itu akan beraroma ud atau kayu gaharu. Anda mau kaya kayak, mau cerdas kayak, mau jenius kayak, nggak bisa aroma ruangan itu Anda ubah jadi bau melati atau bau mawar. Anda harus mencium bau ud. Nah begitu juga kita ini mau cerdas, mau pintar, mau jago, mau kaya, kalau bergaul dengan sahabat yang akhlaknya wangi, sikapnya wangi, tutur katanya wangi, dalam tanda kutip ya, iman dan takwanya wangi, maka akan mempengaruhi Anda. Sebaliknya, kalau aroma akhlak, sikap, ucapan, iman, ketakwaan orang tersebut baunya busuk,
maka mau secerdas apapun itu akan mempengaruhi Anda, dan cepat dan kuat. Siapa yang suka dirinya tuh bau apek? Nggak ada yang suka. Dan ketika kita harus ke ruangan atau seperti tempat pandai besi, kita berharap saat kita keluar bahwa kita masih seperti sebelum kita masuk ke sana. Tapi kita nggak bisa mencegah aroma itu nempel di kulit, tubuh, dan baju kita. Sama. Kita mau sejago apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, ngerti bawa diri seperti apapun, kalau kita bergaul dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang imannya, akhlaknya, sikapnya, attitude-nya, tutur katanya bau apek, Anda akan terpengaruh. Mau beralasan, enggak, aku udah dewasa kok, aku bisa jaga diri, enggak, Anda akan terpengaruh. Itu Rasulullah SAW yang bersabda, bukan A, bukan B, bukan C. Rasulullah SAW. Bahkan akan lebih cepat terpengaruh lagi kalau sikap Anda demikian. Kenapa? Karena Anda meremehkan. Dan bisa jadi itu sombong terselubung. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah dikasih hadis Nabi SAW, tetap dijawab, enggak, gue bisa jaga diri kok. Aku kan udah dewasa, aku ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Berarti nolak kan, gitu. Dan ngeremehin Rasulullah SAW, ya selamat deh. Tambah cepat lagi pengaruh buruknya itu. Tambah kuat lagi pengaruh buruknya. Kenapa? Karena bukan hanya bergaul dengan sahabat-sahabat yang buruk, tapi dia bergaul dengan unsur kesombongan terselubung. Orang yang bergaul nggak sombong aja terpengaruh, apalagi orang bergaul dengan sisi kesombongan, tambah terpengaruh. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita harus hati-hati dan kita harus kontrol persahabatan istri, anak-anak kita, dan siapa orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu kaidah. Kontrol persahabatan istri dan anak-anak, cucu-cucu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu nasihat para ulama sebagaimana sudah kita bacakan. Bahkan sekali lagi Ibnu Mufli rahimahullah mengatakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh suami adalah menjaga pergaulan istrinya walaupun sesama wanita. Karena banyak suami berpikir kalau bergaul dengan sesama wanita aman. Ya nggak aman kalau bergaul sama laki-laki, dan itu kurang tepat. Bergaul sama laki-laki sama-sama nggak amannya. Yang aman itu bergaul dengan para wanita yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga lisan, yang bertakwa, yang ahli ibadah, penuntut ilmu, dan lain sebagainya. Adapun sama itu nggak aman. Kata Ibnu Mufli, fa'innahunna yufsidnaha. Karena walaupun bergaul dengan sesama wanita, tapi kalau wanitanya nggak bertakwa, wanita-wanita tersebut akhlaknya buruk, mereka akan merusak istri Anda. Itu bahasa, mereka akan merusak istri Anda. Ya sama kayak kita juga. Ada banyak kita, pokoknya gue ngebatasin deh bergaul sama perempuan-perempuan atau teman-teman cewek gitu, teman-teman perempuan. Tenang aja yang teman aku tuh laki-laki semua. Ya tapi kalau laki-lakinya hobinya macam-macam, hobinya clubbing sana clubbing sini, hobinya pergi ke tempat kesyirikan misalnya, dan lain-lain, ya Anda terpengaruh. Bener, temannya laki-laki semua.
Saya suka main perempuan, ya sama aja. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan annal khayyir la yashab illa al-bararah kadzalika ar-radi la yashab illa al-fajarah. Orang baik itu nggak akan bersahabat kecuali sama-sama orang baik. Orang baik nggak akan bersahabat kecuali dengan sesama orang baik. Kadzalika, adapun orang buruk, orang yang rendah, nggak akan bersahabat kecuali dengan orang-orang fasik. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Itu nasihat para ulama. Orang baik nggak akan bersahabat kecuali dengan orang baik. Orang buruk dia nggak akan bersahabat kecuali dengan orang buruk. Jadi sekali lagi itu konsep. Itu hal yang harus kita renungkan. Makanya mereka mengatakan wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Anda jangan bergaul dengan orang-orang buruk, nanti ada ikutan buruk bersama mereka. Jangan sekali lagi mempertaruhkan agama kita, diri kita, akhlak kita karena hal-hal tersebut. Makanya kaidah menilai seseorang, kata para ulama apa? Kata para ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi faqul qarin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang Anda nggak perlu tanya siapa dia. Tentang seseorang Anda tidak perlu cari tahu terlalu dalam tentang dia. Cukup tanya siapa sahabat-sahabatnya. Karena semua orang itu terpengaruh dan mengikuti kualitas sahabatnya. Itu poin. Jadi anil mar'i la tas'al. Kalau Anda pengen tahu siapa dia, nggak usah nanya. Kita pengen tahu sebenarnya Mamang Latif tuh kayak apa sih orangnya. Nggak perlu terlalu dalam cari tahu tentang Mamang Latif. Simpel aja. Wasal an qarini. Lihat Mamang Latif itu bersahabat sama siapa. Dilihat cek. Oh sama Yuliman, ya udah deh. Nanti sama Adam, sama ini, ya udah kira-kira begitulah Bang Latif. Jadi lebih simpel gitu. Nggak usah terlalu ribet. Kan lebih gampang lihat. Itu lebih mudah daripada ngelihat atau cari tahu kepribadian seseorang. Lihat aja sehari-hari mainnya sama siapa nih orang. Sahabatnya siapa? Sahabat loh ya, bukan cuma teman kenal, bukan hanya teman kantor, bukan hanya teman satu bagian. Itu belum tentu sahabatan. Ini sahabat beneran. Qorin kan di mana ada dia, di situ ada
atau di mana ada dia, di situ ada kita, di mana ada kita, di situ ada dia. Qarin. Ini kaidah. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inna kullal qarin bil muqarin yaqtadi. Jadi itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Makanya dikatakan juga fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau ternyata sahabat Anda itu atau orang itu buruk, jauhi sesegera mungkin. Kalau ternyata buruk, jauhi sesegera mungkin. Fa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Tapi kalau ternyata dia orang baik, tempel terus dia, bersahabat dengan dia, nanti Anda akan dapat hidayah. Dan Anda akan berubah. Itu kaidah para ulama. Ingat, bukan berarti fa in kana dha syarrin, kalau dia orang buruk, itu bukan berarti dia nggak pernah terjatuh ke dalam maksiat loh. Atau begitu tergelincir dalam maksiat terus kita cap dia orang buruk, bukan. Orang buruk adalah orang yang mayoritas ininya maksiat. Atau kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu orang buruk. Adapun orang soleh yang kebaikannya lebih besar daripada, lebih banyak daripada kesalahannya. Orang baik bukan berarti maksum atau punya ismah. Punya ismah mah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Enggak. Dia siapa yang nggak tergelincir, dan sudah kita katakan. Makanya kita disuruh sabar dalam surat Al-Kahfi 78, dan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Salah satu kenapa kita disuruh bersabar bersama orang-orang soleh, karena orang soleh pasti akan tergelincir, orang soleh pasti akan khilaf, orang soleh pasti akan terjatuh dalam maksiat. Dan ketika Anda menghadapi hal itu, Anda sabar sama mereka, jangan tinggalkan mereka karena ketergelinciran mereka, kesalahan mereka, atau khilafan mereka. Makanya perlu mengatakan, Anda mencari saudara atau sahabat yang tidak punya aib, maka Anda akan hidup tanpa sahabat. Nggak ada sahabat yang nggak punya aib. Pasti ada aib. Tapi orang soleh itu akan bertaubat, akan beristighfar, akan memperbaiki, akan jujur, akan tawadhu. Dia salah tapi dia nggak akan tolak kebenaran. Gitu poin. Jadi anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Itu hal yang sangat penting. Kalau mau mengenal orang, lihat aja dengan siapa dia bersahabat dekat, si A, si B, si C. Dan biasa teman-teman dekat kan lebih dari satu. Mungkin di antara teman-teman dekatnya ada oknum, mungkin, sangat mungkin, apalagi kalau dia orang-orang terpandang atau orang yang spesial, orang yang punya kedudukan di atas. Secara umum pasti ada oknum di tengah-tengah orang-orang terdekatnya, tapi nggak mungkin semuanya oknum gitu loh. Masa dia punya 7 teman dekat semuanya oknum, itu berarti dia bermasalah. Kalau dia punya 7 teman dekat, 8 teman dekat, tapi 1 oknum, itu hampir semua orang demikian. Atau 1-2 oknum, hampir semua orang. Ya kalau ini oknum, ya dia juga oknum, berarti kita salah menilai orang. Jadi itu ya hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama.
Makanya orang-orang baik gak akan bergaul bersahabat kecuali dengan orang-orang baik. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Kata Abdul Wahid bin Zaid, jalisu ahla din min ahli dunya wa la tujalisu ghairahum. Duduk dan bersahabatan dengan ahli agama dari ahli dunia. Jadi dari semua orang yang hidup di dunia itu Anda bersahabat dan duduklah bersama ahli agama. Wala tujalisu ghairahum, dan jangan duduk dan bersahabat dengan selain mereka. Jangan. Fa in kuntum labudda fa'ilin, tapi kalau Anda harus duduk, Anda harus bergaul, dan ahli agamanya nggak ada pada saat itu. Fajalisu ahlal muru'at, fa innahum la yarfuthuna fi majalisihim. Maka duduk dan bersahabatlah dengan ahli muru'at, ahli muru'ah. Sebagaimana sudah kita katakan, ahli muru'ah adalah orang-orang yang menjaga nilai-nilai di masyarakat, menjaga nilai dan norma di masyarakat. Idealnya seseorang itu ahli din dan ahli muru'ah. Itu yang dituntut kepada kita. Kita harus menjaga perintah dan larangan Allah, dan kita harus menjaga nilai-nilai dan norma di masyarakat selama tidak haram. Itu hukum asal. Tapi bisa jadi ada orang yang belum dekat kepada Allah, belum soleh, belum bertakwa, tapi mereka tuh ngejaga banget nilai dan norma di masyarakat. Mereka jaga kultur, dan kulturnya bagus. Misalnya nggak boleh bohong, harus santun. Ada banyak bangsa di dunia itu nilai dan norma di masyarakat mereka tuh harus hormat sama orang, respect sama orang. Nah, bisa jadi di lingkungan itu belum ada yang dekat sama Allah, belum bertakwa sama Allah, tapi mereka ngejaga nilai-nilai itu. Nah, kalau nggak ada ahli agama sama sekali, dan Anda harus bersahabat, Anda harus bergaul, cari mereka. Karena orang-orang yang menjaga nilai-nilai dan norma di masyarakat, atau nilai-nilai dan norma masyarakat atau budaya tertentu, dan nilai-nilai itu bagus, itu nggak akan berbuat perbuatan keji, nggak akan melakukan perbuatan yang rendah, perbuatan yang atau sikap-sikap yang seronoh dan lain sebagainya. Enggak. Itu tadi ada banyak lingkungan atau bangsa atau masyarakat di belahan dunia ini, itu mereka belum dekat sama Allah, tapi mereka punya sifat kesatria. Mereka menjaga kejujuran, dan mereka punya prinsip nggak boleh jadi pengkhianat. Mereka punya prinsip memuliakan orang lain. Mereka punya prinsip nggak boleh ganggu pihak lain. Mereka punya prinsip orang lain tuh nggak boleh khawatir karena gangguan dia, dan banyak sekali prinsip-prinsip seperti itu. Ya sama kayak nilai-nilai dan norma di masyarakat Indonesia kan banyak banget yang bagus-bagus. Gitu. Kita tuh masyarakatnya murah senyum,
ramah, orang Indonesia kan ramah-ramah gitu, dan lain sebagainya. Idealnya sekali lagi, seseorang itu agamanya bagus dan sekaligus ahli muru'ah, dan ahli muru'ah itu syarat untuk jadi atau berada di level-level tinggi di agama kita kan. Ahli muru'ah itu syarat di dalam dunia periwayatan, misal periwayatan hadis. Ahli muru'ah juga syarat di dunia ilmu. Untuk jadi ulama harus memperhatikan muru'ah. Penuntut ilmu, santriwati atau penuntut ilmu itu harus memperhatikan itu. Jadi itulah kekuatan dalam agama kita. Kita sangat memperhatikan kultur masyarakat selama tidak haram. Jadi hadirin Allah muliakan, begitulah para ulama, wanti-wanti kita. Adapun orang yang tidak dekat dengan Allah, belum bertakwa dan nggak menjaga nilai-nilai itu, maka masalah tidak. Dan kita tahu di lingkungan atau di masyarakat tuh kita punya teman-teman yang ada tipikal teman-teman kita belum dekat sama Allah tapi baik banget ya orang, dan baiknya tuh baik khas orang Indonesia gitu loh. Kita bisa kata demikian, ini temen gue nih baik banget. Gimana baiknya? Ya khas orang Indonesia lah mas gitu. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Nah itu masih ada peluang untuk, atau masih ada tempat untuk dijadikan sahabat atau dijadikan teman. Nah, oh, ini orang baik banget, dia lisannya dijaga, nggak pernah usil, nggak pernah ini, pokoknya baik dia. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah itu berguna gitu loh bagi kita. Karena kan banyak juga kendala. Aduh Ustadz, kalau nyari yang dekat sama Allah kayaknya di lingkungan aku tuh belum ada gitu. Ada lingkungan susah. Kita katakan sambil cari. Nah, sambil cari, tetap cari yang beriman, bertauhid, senantiasa mengesahkan Allah. Tapi sementara itu ya udah sama sosok-sosok yang itu tadi, ahli muru'ah. Itulah nasihat dari para ulama kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan Ramadan adalah momentum mencari lingkungan seperti itu. Ramadan adalah momentum bersahabat dengan orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa. Karena sekali lagi ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan dimana kita lebih mudah ketemu dengan orang-orang yang bertakwa. Peluang kita ketemu orang yang soleh dan bertakwa jauh lebih besar. Kenapa? Karena banyak orang ke masjidnya hanya di Ramadan gitu. Jadi di bulan Ramadan nggak ketemu orang bertakwa. Kenapa? Nggak pernah ke masjid gitu. Ramadan ke masjid nggak ketemu tuh. Jadi bukan orang bertakwanya ngumpet, enggak. Orang bertakwa gimana ngumpet? Setiap 5 kali dalam sehari dipanggil sama Allah orang bertakwa. Hayya 'alas shalah. Dipanggil sama Allah, datang ke masjid. Yang jarang datang ini karena nggak bertakwa. Orang bertakwa itu datang. Jadi susah nyarinya di mana. Kemarin gue ngubek-ngubek klub ini sih. Ya klub apa nih gitu loh. Klub nih banyak. Kalau mau cari orang bertakwa, cari di masjid.
cari di musola, cari di majelis ilmu gitu. Nah, banyak orang tuh nggak pernah ke masjid kecuali Ramadan. Nah, inilah kesempatan mereka mempelajari gimana sih sebenarnya orang-orang bertakwa itu. Karena seringkali kita terkena stigma dan kita percaya padahal penyebabnya adalah karena kita nggak pernah berinteraksi langsung.